Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hendy bersama Ibu Risa Santoso di mata kuliah apa nih? International Business Export Impor sampai saya lupa nih. Oke, kita sekarang pertemuan kelima Ibu ya, sudah kelima. Teman-teman yang minggu lalu sudah saya umumkan juga, barangkali ada yang belum mengisi tugas pengganti yang tidak ikut seminar. Monggo kalau mau mengisi teman-teman. Baik, kita sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja Bu Risa Santoso, waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Risa Santoso. Sudah jam 18.36 waktu Indonesia bagian Zoom. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Hendy. Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Jadi kita hari ini kayaknya semakin minggu semakin sedikit yang datang. Wah, semoga tetap semangat ya teman-teman. Ini sudah pertemuan kelima, tinggal 5, 6, 7. Sama pertemuan ini 3 kali lagi. Jadi ini dan 2 materi lagi. Terus kita selesai. Jadi teman-teman kemarin kita sempat sharing tentang tarif, kita sempat sharing juga tentang membaca statistik trade. Jadi kalau dalam sebuah negara itu bagaimana cara melihatnya, opportunity-nya, kalau kita mungkin belum ada ide sama sekali ya, kita mikir apa ya kira-kira yang potensi untuk ke negara lain gitu. Kita mungkin bisa dari trade statistiknya, atau mungkin dari gambaran dari policy makers. Kalau policy makers berarti dari pemerintah sebenarnya memberikan tarif, memberikan kuota, atau mungkin ada beberapa insentif bagi perusahaan-perusahaan luar, apakah bisa ya membantu trade balance atau GDP kita gitu ya. Salah satunya kalau teman-teman tahu seperti kemarin-kemarin itu ada TKDN gitu ya. Ada yang dengerin nggak sih isunya TKDN, Bapak Ibu teman-teman? Kalau TKDN-nya kayak Apple katanya nggak boleh jualan di Indonesia kalau TKDN-nya nggak memenuhi syarat, tapi terus katanya TKDN-nya sekarang dicabut gitulah. Jadi kalau TKDN itu berapa persentase dari produk yang dihasilkan diolah di Indonesia gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang nanti bisa diatur dari sisi pemerintah. Nah, eh, kita hari ini sebentar saya share kok ke share semuanya. Kita hari ini mau sharing tentang sesuatu yang mungkin kalau kemarin kita ngelihat dari sisi yang lebih policy, sekarang lebih ke perusahaannya. Jadi kalau teman-teman sudah ada perusahaan atau sedang bekerja di sebuah perusahaan, mau ekspansi pasar ke luar negeri, itu gimana aja sih? Ada yang boleh ada yang di sini sudah bekerja atau tahu pekerjaan temannya atau saudaranya yang mengekspor atau mengimpor atau berbisnis secara internasional, mereka pekerjaannya apa? Boleh kah di-sharingkan? Maksudnya jualan apa, kemana, kayak gitu. Izin share, Bu. Silakan, Kak Melisa. Saya punya teman, beliau itu bekerja di Jepang, tapi sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia dengan mengekspor tanaman tanaman hias dari Kota Batu kalau tidak salah. Iya, Terima kasih. Mengekspor tanaman hias jadi dijual di Jepang ya? betul, betul. Oke, baiklah. Jadi produksinya di sini, tanamannya diambil dari sini, dibuat di sini, lalu dijual ke pasar di Jepang. Siap. Thank you. Jadi itu salah satunya. Kalau misalnya kita mau berdagang secara internasional, salah satunya kita ada ekspor. Kita ekspor sebuah barang yang diproduksi di sini, lalu kita menjualnya di market lain yang di luar Indonesia. Makanya itu kita berdagang secara internasional. Nah, ini ada pertanyaan yang saya mau sharing sama teman-teman. Ini dari 2017 punya data ya. Data dari Indonesia non mineral ekspor. Jadi ekspor yang bukan mineral ataupun gas yang migas ya. Nomor 1 di Indonesia itu ternyata Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Jadi ekspor terbesarnya Toyota. Lucu ya. Padahal kita tahu kalau Toyota aslinya dari mana teman-teman? Jepang, Bu. Nah, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, kenapa perusahaan Jepang Toyota itu manufacturing nomor 1 ekspornya Indonesia tahun 2017? Kenapa jadi top manufacturing Indonesia? Kok bisa perusahaan Jepang? Boleh ditebak. Kenapa kok Toyota Manufacturing perusahaan Jepang menjadi top ekspor Indonesia? Ini tidak menjebak, ini pertanyaannya. Kira-kira kenapa teman-teman? Jin, Bu. Silakan Pak Ano. Mungkin karena yang tadi disebutkan TKDN itu ya, karena banyak komponen dari Toyota itu yang dari dalam negeri. Itu, Bu. Sip. Terima kasih. Karena buka pabrik di Indonesia. Jadi mereka buka pabrik, lalu buat komponennya di Indonesia, malah komponennya sebagian dibuat di Indonesia diekspor keluar buat barang-barang yang dirakit atau dijual di luar. Jadi akhirnya dia jadi top manufacturing gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya market entry itu tidak hanya, kalau kita mau berdagang secara internasional, tidak hanya ekspor doang gitu. Jadi ini di sini nunjukin apa namanya, sebuah chart di mana x-aksisnya itu waktu. Jadi seberapa lama ya untuk kita masuk ke foreign market. Kayak misalnya kita jualan, saya misalnya jualan casing tablet gitu ya. Casing tablet ini seberapa lama ya perlu masuk untuk ke luar negeri, untuk berjualan di luar negeri. Sama yang ke atas ini depth of involvement in foreign market. Jadi seberapa dalam ya kita ini terlibat dalam market tersebut. Yang paling mudah, yang paling kecil, paling bawah adalah direct or indirect export. Jadi salah satunya seperti temannya Mbak Melisa nih, itu menjual barang yang diproduksi di Batu, dijual di Jepang. Sebenarnya sekarang kita sangat difasilitasi loh. Sangat difasilitasinya gimana? Kita bisa berjualan, kalau teman-teman tahu di toko oranye, itu sekarang kita bisa menjual barang dan yang membeli orang dari Vietnam, dari Thailand, dari luar negeri gitu. Tanpa kita harus membuka kantor di sana, kita sudah bisa melakukan direct atau indirect export via teknologi sekarang. Jadi ada yang direct or indirect export, lalu yang lebih dalam export via sales rep atau rep office. Jadi maksudnya ada tokonya di sana. Kalau tadi mungkin kita jualan, temannya Mbak Melisa menjual bonsai misalnya lah ya, bonsai ke Jepang gitu ya. Tapi melalui aplikasi, melalui misalnya toko oranye misalnya. Nah, kalau sudah level keduanya bisa buka toko di sana gitu. Jadi sudah punya sales atau rep office di sana. Seperti apa? Kalau di sini biasanya apa? Yang kita sudah bisa beli di produk dari luar negeri tapi ada tokonya di Indonesia. Banyak. Apa aja teman-teman? Bu Erna kayaknya sudah ingin menjawab. Apa Bu? Apa Bu? Saya biar nggak ngomong sendirian Bu. Mungkin produk fashion, Bu. Ya, produk fashion banyak. Apa ya Bu? Baju, tas. Baju tas apa merek apa Bu? Boleh kita sebutkan. Satu yang dari luar negeri tapi dijual di Indonesia dan punya toko di sini. Banyak sih Bu ya. Mungkin Dior juga ada. Nah, ini banyak. Dior. Iya, Louis Vuitton bisa. Chanel. Bu Erna ini beliannya memang bagus-bagus ya. Saya nanti itu deh ikut shopping Uniqlo. Saya produknya lokal Ibu. Cuman suka ngeliat produk itu aja import. Aduh, memang lihat itu enak ya. Yang nggak enak kalau membeli karena uangnya pusing. Nah, itu dia. Kayaknya nggak cukup juga. Ya, apalah kita menikmati dari luar. Ini ada, thank you, Samsung, Uniqlo, H&M, Gucci, banyak ya. Miniso, KKV. Nah, KKV ini produk Indonesia setahu saya. Apakah iya nggak sih? Setahu saya yang buka orang Indonesia. Tapi mungkin beberapa barangnya dari luar negeri, nanti kita juga bahas itu. Sophie Martin, terima kasih.
Lalu setelah itu yang lebih dalam lagi involvement-nya di foreign market, mungkin ada licensing atau franchising gitu. Dimana kalau franchise mungkin teman-teman lebih familiar ya. Produk apa yang franchise dari luar negeri? Kalau franchise kan biasanya waralaba dari sini juga banyak. Tapi franchise dari luar negeri seperti apa, Bapak Ibu? Contoh, boleh diketik juga boleh. KFC, McD, bisa ya. Starbucks, Bu. Starbucks. Nah, Starbucks itu Mitsu, Bu. setahu saya, Mixu, terima kasih. Mixu sangat banyak. Starbucks itu setahu saya ownernya cuma satu di Indonesia. Jadi kayaknya mereka partneran di mana semuanya yang di bawah Indonesia ini yang kepemilikannya satu. Tapi ada yang franchise di mana kita bisa ngambil franchise-nya dari luar negeri, terus kita jadi franchise masternya di Indonesia. Nanti orang-orang yang mau ke franchise di kota-kota tertentu ngambil dari kita. Gitu. Itu juga ada. Yang seperti ini, mixture setahu saya seperti itu. Terus minuman-minuman banyak banget yang seperti ini ya. Jadi kita jadi master franchise-nya. Kayak misalnya Singfutan itu dia sangat gitu. Jadi kita jadi master franchise-nya bubble tea, di mana nanti orang-orang yang mau membuka lain bisa ke kita untuk membuka secondary atau tertiary store-nya. Malah bisa di break up. Jadi punya franchise di mana kita franchise-nya country, level country, terus di bawahnya country ada yang level mungkin Jakarta, Surabaya, Malang. Nanti terus di bawah-bawahnya bisa dari sana. Itu jadi yang lebih dalam. Ya harus bekerja sama orang lokal juga karena mau nggak mau kita akan ada involvement di market itu. Terus ada joint venture atau merger and acquisition. Ini berarti kita bikin partneran. Bikin partneran di mana akhirnya orangnya bikin PT sama kita. Jadi orang asing bikin PT sama kita membuka akhirnya produk-produk di sini. Kalau merger and acquisition, kalau merger berarti gabung sama perusahaan lokal bikin sesuatu yang baru, atau acquisition, perusahaannya membeli perusahaan lokal terus jadi di sini, buka toko di sini akhirnya karena membeli perusahaan lokal. Bisa juga. Yang paling dalam dan memakan waktu paling lama untuk membuat atau dibuat adalah wholly owned enterprise. Jadi di mana bikin pabriknya di sini, jualannya ya di sini, semuanya di sini gitu. Di market ke misalnya dari luar negeri menjual fully di sini. Jadi wholly owned enterprise. Wah, ini ada McDonald, ANW, makanan-makanan ini ya kayaknya banyak yang levelnya seperti awalnya franchise. Nah, pertanyaan saya ini ada contoh. Kalau BYD masuk yang mana teman-teman? Ini mobil, ada yang punya BYD mungkin sekarang semakin populer. Oh iya, selamat datang Pak Raihan. Apa kalau BYD yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5 opsi ini. Di Indonesia kan jelas dari China. Di Indonesia dia punya apa? 5 itu yang mana, Pak? 5 dari atas apa 5 dari bawah? Di Indonesia dia apakah punya pabrik BYD? Oh, ini harus dicari. Kayaknya nggak ada sih. Terima kasih 2 dari bawah, Bu Melisa. Jadi terima kasih. Dia jadi ada kantornya di sini. Jadi punya sales office-nya. Terus dia ekspor dari China. Jadi ekspor via sales rep office atau sales subsidiary. Terima kasih. Terus ini McD tadi ada yang ngomong juga. Kalau McD ini sistemnya apa sih? Kayaknya banyak yang bilang franchise ya. Tapi di Indonesia kok setahu saya juga mereka ini ada. Kalau KFC malah saya dengar partnership malahan sama yang punya lahan, di mana yang mengelola secara operation itu adalah satu orang sendiri. Jadi malah buka office di sini lebih dalam lagi, tapi partneran sama orang-orang di sini. Jadi itu mungkin ini kan kita bilang spektrum ya. Jadi mungkin ya di antara franchise sama mungkin join sama orang di Indonesia gitu. Ini beberapa contoh. Kalau misalnya kita lihat direct or indirect export, sebenarnya Apple karena nggak punya toko di sini, sebenarnya dia masuk direct or indirect export. Jadi dari luar ya. Ini teman-teman nih perusahaan-perusahaan yang aslinya produk luar menjual ke Indonesia. Mereka ke Indonesianya direct or indirect export. Lalu dari luar negeri
negeri, ini H&M dari Sweden, Uniqlo dari Jepang. Ini mereka punya kantor di sini, tapi mereka tetap ekspor. Jadi ekspor dan punya kantor di sini. Ada licensing dan franchising, ini tadi ada beberapa merek-merek ya. Lalu di level joint venture atau wholly owned enterprise ini dulu Nike, setahu saya bikin pabrik di sini, berjualan di sini. Jadi semua line of production-nya di sini gitu. Nah, ini contohnya, kalau ada perusahaan luar yang mau masuk ke Indo, itu kira-kira seperti apa yang kita lihat di sini. Sebaliknya, kita juga bisa Indonesia yang pergi ke luar negeri itu seperti apa gitu. Ini ada gambarannya lebih detail. Jadi ini adalah market entry modes di mana kita bisa melihat lewat value chain structure-nya. Value chain structure-nya itu apa? Value chain itu biasanya apa, teman-teman? Value chain itu apa? Jadi dalam sebuah perusahaan, value chain itu apa ya? Beri tebak aja enggak apa-apa, Bu Sulfiani. Gimana, Bu? Nilai pendapatan mungkin ya, Bu. Terima kasih, pendapatan. Nah, ada hubungannya sama pendapatan. Jadi value chain itu di mana kita mempunyai sebuah nilai dalam dari kita pertama R&D bikin produk sampai kita menjual, itu kan ada tahapan-tahapan aktivitas yang kita lakukan sebagai perusahaan. Itu yang menambah value, kira-kira apa saja? Di sini ada 4 sebenarnya yang dipersimpel. Biasanya kayaknya ada banyak deh. Ada beberapa lebih banyak dari ini dipersimpel. Di sini tulisannya R&D, Research and Development-nya. Setelah itu ada production. Jadi production setelah di riset selesai, akhirnya ketemu yang bagus, kita produksi, terus kita marketingkan. Sorry, setelah barangnya jadi kita marketingkan. Setelah barangnya jadi kita marketingkan, lalu setelah dimarketingkan kita distribusi dan sales. Gitu. Jadi itu tahapan kira-kira dari berbisnis kalau kita mikir dari awal sampai akhir sampai menjual ke tempatnya customer perlu apa aja ya gitu. Nah, ini ada R&D, production, marketing, sales. Distribusi sales kira-kira seperti itu. Di sini sebenarnya lebih mudah kita bisa melihat. Kalau kita ekspor, bedanya apa sih sama hal-hal yang lain? Kalau ekspor itu R&D, production, marketingnya di domestic market. Jadi kayak BYD misalnya, mereka dari China. Ekspornya, distribution dan sales-nya doang yang di Indonesia. Kan gitu. Jadi dianggap mereka ekspor. Di mana kita melihat sebuah bisnis yang R&D, production, marketingnya di negara mereka sendiri. Di foreign marketnya mereka hanya distribution dan sales, itu adalah ekspor. Bu Kiki, ini BYD mempunyai potensi untuk membuat pabrik di Jawa Barat dan Banten karena memiliki lokasi yang strategis. Nah, semoga bisa. Kalau mereka sampai bikin pabrik, berarti semakin dalam involvement-nya di market. Biasanya untuk mendapatkan value yang lebih tinggi dalam market tersebut, bisa juga. Atau mungkin mereka memang merasa bahwa potensinya Indonesia itu gede, marketnya bisa diperbesar. Bisa juga. Nah, itu tadi ekspor ya. Terus yang di bawahnya itu tadi ada contracting atau partnership. Kalau partnership gimana? Nah, ini sebenarnya yang kita sering lihat di Indonesia. R&D-nya di Indonesia, marketingnya di Indonesia, distribusi sales-nya dijual di Indonesia sendiri. Produksi bikin barangnya di luar negeri. Biasanya di mana, teman-teman? Ini produk OEM biasanya. Jadi produk OEM itu yang kita bikin di luar negeri, lalu di branding merek sendiri. Ini biasanya banyak yang ngambil misalnya dari China, production-nya di China. Barang apa kira-kira, teman-teman? Apakah teman-teman tahu produk di Indonesia, di mana R&D-nya di Indonesia, marketingnya juga di Indonesia, menjual distribution dan sales-nya di Indonesia, tapi produksinya di luar negeri? Ada, Fashion, Bu. Bu. Apa? Lebih ke fashion biasanya. Fashion, terima kasih. Apa, Mas Hendy? Ada teman saya di dekat sini, Bu. Bu Risa kenal. Apa? Maksudnya bikin produk apa? Casing. Casing. Casing, terima kasih. Jadi produksinya di luar negeri, di China, ngambil dibawa sini, di rebranding,
terus marketingnya di sini, distribusi salesnya di sini. Banyak fashion, bisa tadi ya, aksesoris-aksesoris yang memang jauh lebih murah produksinya di luar negeri. Biasanya karena murah ya. Berarti secara cost kita buat di sini ternyata lebih mahal daripada kalau dibuat di luar negeri. Yang seperti ini, fashion itu, baju-baju olahraga, banyak yang seperti itu. Jadi baju-baju brand olahraga yang kita lihat itu seringkali R&D-nya modelnya digambar di sini, produksinya di luar negeri, lalu marketing dan distribusinya di dalam negeri. Gitu. Itu namanya contracting atau partnership. Yang di bawah itu ada licensing. Licensing ini biasanya buat teman-teman yang mungkin mempunyai license khusus membuat R&D-nya di domestic market. Biasanya ini yang ada di universitas, lalu membuat sebuah terobosan baru. Research-nya ada di sini nih. Lalu license-nya dijual untuk ke luar negeri. Produksinya di luar negeri, marketingnya di luar negeri, distribusi dan sales-nya di luar negeri. Itu tipe licensing. Jadi misalnya saya menemukan cara, ada seorang teman, dia dosen di Surabaya, dia membuat sebuah inovasi di mana membuat solar panel dari cat. Jadi wafernya solar panel yang biasanya kan bentuknya kayak kotak-kotak warna hitam, dihancurkan, dijadikan dalam cat, lalu dibuat jadi tinta. Jadi atap kita bisa dicat biar bisa mendapatkan sinar matahari untuk disambungkan pergi ke alat baterai. Jadi bisa menyimpan energi dari sana. Wah, itu risetnya akhirnya dicoba berhasil di Indonesia, lalu dijual licensingnya keluar. Siapa yang mau memproduksi? Karena di sini kayaknya terlalu mahal untuk produksinya dan marketnya belum sampai ke sana, dijuallah license itu keluar. Gitu. Salah satunya. Ada juga tipe yang tadi kita bilang franchise. Kalau franchise ini sebenarnya gimana? R&D dan marketingnya itu di pasar domestik. Jadi kita research-nya di sini di pasar domestik, marketingnya di pasar domestik, di luar negerinya kita memproduksi dan sales-nya. Anggaplah si mixue gitu ya. Kalau mixue membikin rasanya, mencari gabungan topping-toppingnya, bikin es krimnya, risetnya di China. Marketing awalnya, kalau kita ingat biasanya ada lagu, tahu nggak sih lagunya mixue ini teman-teman, yang sempat populer banget. Bahasa Cina, lalu kayak pokoknya ada boneka-boneka nari-nari itulah. Nah, itu marketingnya dari China, diviralkan dari China. Tapi waktu dibawa ke Indonesia, ya produksi bikin minumannya di Indonesia. Distribusi salesnya juga di Indonesia. Jadi ini tipe-tipe franchising. Berarti market kita sebagai pasar domestik, kalau kita mau nge-franchise ke luar negeri, marketingnya kita harus membuat dulu brandingnya gimana, kira-kira cara marketingnya gimana, nanti tinggal diberikan ke orang yang ada di luar negeri. Ini loh, barang kita, menu-menunya seperti ini, cara marketingnya gini, brandingnya seperti ini, tinggal mereka membuat di luar negeri. Lalu yang JV, joint venture ya, JV itu joint venture, atau wholly owned subsidiary, semuanya dilakukan di foreign market. Gitu. Ini kalau misalnya ada barang yang semuanya dilakukan di foreign market, nah itu kita dianggap JV atau wholly owned subsidiary. Jadi ini tipe-tipe perusahaan-perusahaan ada macam-macam. Kalau kita bilang ada bisnis internasional, tidak selalu harus hanya ekspor gitu. Part of bisnis internasional sebenarnya adalah impor. Di bagian mana impor, teman-teman? Yang sangat kelihatan. Dari 1, 2, 3, 4. Dari 5 ini yang mana yang impor? Maksudnya yang ekspor, contracting partnership, licensing, franchising, JV, yang mana yang memerlukan impor? Yang memerlukan impor, saya itu aja deh biar teman-teman. Partnership, mungkin Bu, partnership, thank you. Terima kasih Bu Siti dan Pak Timbul. Partnership dan contracting yang perlunya impor. Kita gambar speknya di sini, kita minta produksi, terus kita harus mengimpor production barangnya yang sudah jadi kita impor, lalu kita jual di sini. Banyak banget yang melakukan ini. Jadi kita mendesain di sini, formulanya ketemu di sini pakai dokter, dikirimkan keluar. Malah saya tahu ada produk vitamin
anjing dan kucing, mereka licensing-nya itu dapat dari dokter di Turki, serius di Turki. Produksinya diproduksi di Cina. Lalu marketing dan distribusinya di Indonesia. Menarik ya. Jadi kadang-kadang mungkin R&D-nya bisa di luar negeri yang bukan di tempat kita juga. Kalau memang ada ahli di luar negeri yang dokternya mau lisensinya cukup bagus dan mungkin orangnya murah gitu ya, nggak perlu terlalu mahal. Lisensinya pun bisa di luar negeri. Jadi di sini brandingnya adalah dari dokter di Turki. Seperti itu. Dan dia bayar licensing dari luar negeri, lalu dia memproduksinya agar murah di China, dibawa pergi ke Indonesia, diimpor, lalu dimarketing dan disaleskan di sini, dimarketingkan dan dijual di sini. Bisa terjadi gitu. Jadi bisa multi negara. Seperti kemarin beberapa saat lalu kan kita juga pernah cerita, mungkin botolnya ngambil dari China, ambil dari mana, bisa seperti itu. Jadi multi country. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya barang-barang di sekitar kita ini semua brand-brand ini semua melakukan bisnis internasional dari salah satu dari 5 yang tadi kita bahas. Ada yang ekspor, ada yang kita licensing, ada yang membuka wholly owned subsidiary, ada yang mereka mungkin partnership. Banyak sebenarnya di sekitar kita ini semuanya melakukan hal tersebut. Jadi, saya meminta teman-teman untuk melakukan ini. Kita mau bagi breakout room ya, kita mau nyari. Jadi 15 menit lah. 15 menit atau di pasien 19.20, kita mau cari satu bisnis yang merupakan contoh dari market entry yang ada. Tadi kita bahas 5, di mana kalau bisa perusahaannya berasal dari Indonesia. Jadi kita cari brand Indonesia yang aslinya dari Indonesia. Di mana melakukan market entry ke luar negeri. Nama perusahaannya apa? Nama negara domestik, asalnya berarti Indonesia, foreign tujuannya apa? Jelaskan mode market entry perusahaan tersebut, cari alasan kenapa perusahaan menggunakan metode tersebut. Nomor 4 ini nggak selalu dijelaskan ya, tapi kita bisa melihat biasanya itu, ya kita kira-kira aja, apa ya kira-kira seperti itu. Kalau saya minta, mungkin ini kan kita ada berapa orang ya? 28, mungkin dibagi 5 kelompok aja ya boleh Kakak Hendy. Oke, 26 orang, Bu. Iya, kalau boleh, oh iya 26 orang. 5 kelompok ya? Atau 5 4? aja ya. 5 Jadi ya? ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 5 atau 6 satu. Lalu kalau boleh saya minta 2 perusahaan. Ini kan di sini ada. Saya print screen deh sebentar. Perlu. Jadi saya minta 2 contoh deh. Saya tambahin waktunya 20 menit. Lalu saya minta 2 contoh yang berbeda. Jadi apa namanya? Kalau satunya ekspor doang, satunya franchise kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan yang kita pakai ya. Atau misalnya satunya partnership, satunya licensing. Atau kalau enggak satunya joint venture, satunya licensing misalnya gitu. Jadi carilah 2 bisnis yang merupakan contoh dari market entry yang berbeda. Saya print screen lalu kasih ke teman-teman di sini di Zoom. Ada yang mau tanya mungkin? Jadi mencari contoh yang belum kita bahas ya, yang berbeda. Jadi market entry-nya yang berbeda, aslinya kalau bisa dari Indonesia, tapi mereka melakukan bisnis internasional dengan luar. Mungkin ada mau nyari brand. Ini ada satu lagi yang saya itu ini. Tapi jangan dipakai ya. Salah satunya Something Inc gitu. Something Inc yang make up yang lumayan terkenal itu mereka awal-awal ngambil dari China semua terus dijual ke sini. Bisnis yang Kayak gitu-gitu contohnya. Kalau itu berarti adalah masuk ke mestinya yang kedua. Jadi masuk ke kontraknya atau partnership gitu. Boleh teman-teman bisa ngelihat apa. Oke, silakan Mas Hendy. Baik, waktunya 20 menit teman-teman ya. Dari sekarang saya open room. Selamat berdiskusi. 2 ya teman-teman, 2 perusahaan. Yang kedua, terima kasih.
Ini kayaknya sudah sebagian balik. Oke, sudah semua kayaknya Bu. Selamat datang Bapak Ibu di dunia nyata. Silakan Bu Risa. Dunia nyata. Jadi tadi akhirnya kita grup jadi 4 grup saja teman-teman. Jadi kita masukin 4 grup, satu grup mestinya 6 sampai 7 orang. Ada beberapa yang kayaknya juga off cam karena sedang bekerja juga. Jadi agar lebih kondusif kami grupkan jadi 4 saja. Kita lihat boleh mungkin Kakak Hendy bisa memanggil salah satu partisipan agar grupnya bisa maju. Saya memilih pasti saya utamakan dulu yang on cam aja nih. Laki dulu apa perempuan dulu Bu yang saya tunjuk? Terserah. Terserah. Random aja. Baik, kayaknya yang paling siap Kak Farah. Silakan, kelompoknya Kak Farah siapa aja nih ya? Bentar. Kelompoknya Pak Anom, Bu Kelompok Anti, 2. Timbul, Bu Erna. Kelompok 2, Bu. Kalau punya nama grup yang keren juga boleh silahkan. Share nama kelompoknya. Silakan. Dibantu share screen oleh Kak Erna ya, Bu. Baik, selamat malam Bu Risa, Kak Ini dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang mana kelompok 2 ini ada Pak Anom, Mbak Antik, saya sendiri, Pak Timbul, Mbak Misyumi, Pak Trisna, dan juga Kak Siti Ernawati. Di sini kami ada 2 contoh nama perusahaan yang kita ambil. Yang pertama itu ada Indomie. Untuk Indomie sendiri dari PT Indofood JBP Sukses Makmur. Nama perusahaannya Indomie diproduksi oleh PT Indofood JBP Sukses Makmur. Negara asalnya yaitu dari Indonesia. Kemudian negara tujuannya itu Nigeria, Mesir, Arab Saudi, Australia, AS, dan masih banyak lagi negara-negara lain seperti Afrika. Akan tetapi lebih populer lagi Indomie ini di Nigeria. Yang mana di Nigeria mereka punya pabrik sendiri, yang mana dinamain PT Dufil Prima Foods. Mode market yang dimiliki Indofood ini yaitu joint venture atau wholly owned subsidiary, yang mana Indofood membentuk kerjasama melalui Dufil Prima Foods tadi untuk memberikan pabrik lokal di Nigeria. Untuk alasannya, mengurangi biaya distribusi dan juga biaya impor, kemudian memenuhi permintaan lokal yang tinggi secara lebih efisien, menyesuaikan rasa dan kemasan preferensi lokal, meningkatkan kontrol terhadap proses produksi dan pemasaran di pasar tujuan. Keuntungan dari strategi joint venture atau wholly owned subsidiary, yaitu produksi lokal memungkinkan distribusinya lebih luas, kemudian harga lebih kompetitif karena menghilangkan biaya logistik internasional. Kemudian keuntungan lainnya dapat menyesuaikan rasa dan kemasan preferensi konsumen di Nigeria, menciptakan hubungan lebih kuat dengan konsumen dan juga pengurangan biaya transportasi dan logistik. Untuk yang contoh kedua akan dibantu presentasi oleh Mbak Anti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farah. Saya akan melanjutkan untuk produk kedua yang kami pilih adalah Kopiko. Kalau nama perusahaan sendiri adalah Mayora Indah Tbk. Produknya Kopiko, negara asalnya dari Indonesia. Untuk negara tujuannya itu Filipina, Amerika Serikat, Italia, dan lain-lain. Mode market entry yang digunakan adalah ekspor langsung, di mana Kopiko diekspor langsung dari Indonesia ke berbagai negara, dijual di supermarket, toko Asia, dan toko internasional. Alasannya, yang pertama, produk memiliki daya tarik global tanpa perlu penyesuaian besar. Lalu yang kedua, lebih efisien secara biaya daripada membangun pabrik di luar negeri. Yang ketiga, uji pasar internasional terlebih dahulu sebelum berinvestasi lebih jauh. Keuntungan strategi ekspor untuk Kopiko sendiri itu, yang pertama tidak perlu investasi besar untuk fasilitas produksi baru. Yang kedua, Kopiko memanfaatkan jaringan toko Asia dan supermarket internasional. Yang ketiga, mempertahankan identitas sebagai produk Indonesia asli. Dan yang terakhir, menyebarkan risiko bisnis ke berbagai pasar internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu Risa. Oke, terima kasih. Ini Indomie itu sangat populer di Afrika, gila. Ini memang
Keren ya. Kalau tadi ini dua-dua kayaknya di pasar saham ya. Satu Indofood, satu Mayora. Terima kasih. Boleh memilih satu orang dari grup lain. Salah satu boleh. Bu Farah silahkan. Bagus, bagus. Silahkan. Sulfi, silakan Kak. Kak Sulfi, silahkan. Sulfi kan nih. Kasih Kak Farah. Terima kasih Bu Risa. Mohon izin share screen ya Bu. Tadi ini. Silahkan. Terima kasih. Kali ini saya ada di kelompok 5. Kita ada 7 orang. Ada Kak Grisela, Kak Supranata, Kak Yusi Almas, Kak Muhammad Rifan, saya sendiri Sulfiani, ada Kak Sofi, dan terakhir ada Kak Hafifah. Kami di sini ada yang pertama untuk perusahaan yang pertama itu ada Jeko atau Jeko Donuts and Coffee. Nama negaranya itu Indonesia. Untuk tujuannya sendiri itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Filipina. Untuk mode market entry-nya sendiri itu adalah franchise. Dan alasannya kenapa dapat memperluas pasar dengan cepat tanpa perlu investasi dengan besar. Dan yang kedua, memudahkan pengelolaan dan distribusi produk. Untuk perusahaan yang kedua akan dibantu oleh Kak Hafifah. Silakan Kak. Selanjutnya, nama perusahaan Indofood dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nama negara Indonesia, tujuannya itu di Malaysia, Filipina, Nigeria, Arab Saudi. Mode market entry-nya itu ekspor, alasannya mudah dikirim dan memiliki daya tahan lama seperti contoh mie instan. Ekspor lebih rendah resiko dibandingkan investasi langsung di negara tujuan. Pasar Nigeria sangat besar untuk mie instan. Indomie melihat peluang besar di negara berkembang di mana makanan instan menjadi solusi praktis, terjangkau, dan digemari banyak orang. Sekian dari kelompok kami, Bu. Tadi yang pertama boleh dibagiin sebentar? Oh, boleh sebentar, Bu. Nah, Indomie ini menarik ya, karena Indomie ini dia ekspornya sampai ke Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya kita lihat, yang ekspor adalah di beberapa negara maju, di mana untuk negara-negara yang masih secara secara gaji lebih rendah, secara UMR-nya, mereka akhirnya membuka pabrik di sana gitu. Jadi dilihat secara cost and benefit-nya bagaimana. Kalau misalnya secara nggak mungkin kita mikir wah membuka pabrik di Amerika Serikat kayaknya kemahalan gitu ya. Jadi ya ekspor aja. Jadi semakin beneficial karena mungkin tenaganya lebih murah atau mungkin bisa menggunakan resources di sana, semakin bisa lebih dalam masuk ke pasar tersebut. Jeko ini di back sebentar. Jadi Jeko ini seingat saya ya, itu mereka satu grup sama Breadtalk yang sekarang sudah buka namanya jadi Mako. Setahu saya satu grup. Nah, Jeko-nya dari Indonesia, tapi Breadtalk-nya dari Singapura kalau nggak salah. Jadi mereka bikin di sini, lalu mereka Jeko-nya, kalau Breadtalk-nya mereka ngambil brand dari luar, dari Jepang atau Singapura deh. Ini harus di double check. Tapi kalau ini saya malah belum tahu sebenarnya apakah Jeko sudah di franchise ya ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Filipina. Setahu saya gitu, Bu. Soalnya bener-bener ketika di sana tuh saya konsep dari brandingnya Jeko di Indonesia sama ketika di luar tuh kayak bener-bener sama gitu, dan untuk rasa pun bener-bener nggak ada beda gitu antara di Indo sama di luar sana gitu. Jadi kayak bener-bener definisi franchise gitu loh, Bu, yang semua SOP-nya standarnya itu udah bener-bener takaran dari Indo yang dibawa ke sana gitu, Bu Risa. Gitu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Boleh memilih satu Terima orang kasih, Bu dari kelompok Risa. lain. Dari kelompoknya Pak Anom, Pak Anom sudah ya? Kelompoknya Kak Dinda, Bu. Silahkan Kakak Dinda. Kelompoknya adalah Kak Dinda Civa ya, Kak Sufiani? Iya, betul. Kelompoknya Oh Kak iya. yang ada anggotanya Kak Dinda Syifa.
Ya betul. Ayo Kak Tim ya. Melisa, mainkan Vera, Kak Melisa. silakan. Siap Pak Kiki. Silakan. Monggo Silakan. Kak Vera boleh di-share untuk jawabannya. Oke, sebentar. Ini mungkin informasi aja Bu, mungkin dari tadi Kak Dindanya nggak ada apa suaranya, jadi kita tadi berenam aja sih. Apakah sudah terlihat? Sudah aman Kak Vera, monggo silakan. Oke. Selamat malam Bu Risa dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, ada saya sendiri, ada Kak Melisa, Kak Kiki, Kak Raihan, Kak Dani, Kak Dinda, sama Kak Fadio. Nah, untuk hasil diskusi kelompok kami itu yang pertama dari kopi kenangan, kemudian domestiknya dari Indonesia, foreignnya ke Malaysia. Kemudian untuk mode marketnya sendiri itu franchising. Alasannya yang pertama lebih cepat ekspansi tanpa perlu investasi besar dari perusahaan pusat. Kemudian yang kedua efisiensi operasional karena operasional ditangani oleh mitra lokal. Kemudian yang ketiga brand kopi lokal yang sedang naik daun sehingga menginginkan cepat mengambil peluang di negara-negara dengan budaya ngopi yang mirip. Kemudian yang terakhir itu mitigasi resiko karena partner lokal lebih paham kondisi pasar setempat. Kemudian yang kedua bisa dilanjutkan Kak Melisa. Baik, thank you Kak Vera. Untuk yang perusahaan kedua ada dari Xiaomi, domestiknya itu China, foreignnya Indonesia, tapi nggak cuma itu, ada Brazil, India, Spanyol, Rusia, ataupun Filipina. Terus untuk mode marketnya adalah GV, dan alasannya yang pertama itu mengurangi biaya dan waktu pengiriman pastinya dengan memproduksi secara lokal, Xiaomi dapat mengurangi biaya impor dan waktu pengiriman produk ke konsumen di Indonesia. Yang kedua, memenuhi regulasi lokal dengan Indonesia memiliki kebijaksanaan yang mendorong perusahaan asing untuk memproduksi secara lokal dengan kemitraannya Foxconn memungkinkan Xiaomi untuk mematuhi regulasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan daya saing pastinya produksi lokal memungkinkan Xiaomi menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif di pasar Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga. Apalagi sekarang kan banyak sekali untuk gadget-gadget ya, apa namanya, untuk brand gadget di Indonesia gitu. Dan yang terakhir, Xiaomi memilih mode market entry yang pertama meminimalkan biaya lewat online sales and franchise. Yang kedua, patuh regulasi seperti produksi lokal. Ketiga, ciptaan ekosistem loyalitas, IoT plus branding. Lalu yang keempat ada ekspansi cepat tanpa overinvestasi, yaitu hybrid O2O plus joint venture. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih tadi salah satu inputnya yang menarik. Kalau misalnya kita ngelihat franchise itu sebenarnya membantu kita untuk tahu market di luar juga karena kita partneran sama orang domestik. Jadi akhirnya marketingnya meskipun brandingnya dari kita, marketingnya langsung ke sana, mungkin engage ke influencer lah, atau mungkin marketing yang lebih lokal, itu akhirnya dari domestic marketnya. Jadi itu beberapa keuntungan kita bekerja sama dengan partner dari luar negeri pula. Gitu. Terima kasih. Grup terakhir, silahkan. Share screen ya Bu. Silakan. Apa sudah terlihat? Sudah, silahkan. Bisa Oke, kami dari kelompok pertama Kak Siti Fatimatus, Kak Ari, Kak Fitri, Kak Reza, Kak Santi, dan dengan saya Safety. Perusahaan pertama yang kami pilih yaitu mungkin sama ya, kayak yang lain itu Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood. Untuk asal negara Indonesia, tujuan negara Nigeria, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan negara lainnya. Kemudian mode market entry-nya yaitu joint venture atau wholly owned subsidiary. Kemudian alasan menggunakan mode tersebut yaitu untuk mengurangi biaya impor, kemudian menjangkau pasar yang besar, kemudian juga untuk menyesuaikan rasa sesuai selera konsumen negara tersebut, menjaga kualitas, dan mempercepat distribusi. Sehingga ini memperkuat posisi Indofood di pasar global. Kemudian untuk urusan berikutnya bisa dijelaskan anggota lainnya. Mungkin Kak Reza bisa dilanjutkan. Makasih Mbak. Perusahaan ya, yang silakan. kedua kita pilih Gojek ya. Terus dari negara Indonesia,
tujuannya Vietnam, terus mode marketnya contraction atau partnership. Ya kita tadi dapat di setting seperti itu Bu. Terus untuk alasannya menggunakan mode ini mempermudah adaptasi budaya dan regulasi lokal karena mitra lokal paham kondisi pasar. Mengurangi risiko bisnis karena tidak sepenuhnya membangun infrastruktur sendiri. Selanjutnya mitra lokal membantu mendapatkan izin dan jaringan operasional lebih cepat. Yang terakhir, mode kemitraan memungkinkan eksperimen branding dan layanan sebelum akhirnya diintegrasikan secara penuh. Seperti yang terjadi kemudian ketika COVID berubah jadi Gojek. Seperti itu sih Bu, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ini kayaknya Indofood ini juga populer ya. Yang kedua ini menarik banget kalau kita ngelihat juga sebenarnya eh, apa kalau kita ngelihat Gojek itu sudah ada di Singapura ya. Ada Iya yang Bu, pernah benar. lihat. Kayaknya cukup cukup ekspansinya cukup oke dan memang mereka ya tetap pakai brandingnya Gojek juga dan sudah available di luar Indonesia juga. Terima kasih, terima kasih. Oke, saya masuk balik ke sharingnya. Terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah presentasi. Oke, tadi kita jadi udah ngelihat beberapa contoh ya. Mungkin yang tadi belum licensing, tapi memang licensing ini biasanya agak susah karena kita nggak terlalu dipublish gitu. Karena licensing biasanya dari periset di mana orang-orang yang tahu mungkin yang benar-benar tertarik dan saat licensing itu dilakukan nggak ada kayak branding ataupun marketing yang dilakukan di Indonesia gitu karena di domestic marketnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari tiap tipe. Tadi teman-teman udah ada yang menyebutkan sebagian juga ya. Jadi misalnya jenis masuk pasarnya ekspor. Ini kita lihat keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya resiko lebih rendah, cepat untuk memulai, melindungi paten atau merek dagang. Kekurangannya biaya produknya tinggi, terutama untuk non-digital, apalagi kalau teman-teman harus ada bea cukainya, mengirim ke negaranya tersebut, lalu tarifnya kita juga nggak bisa kontrol. Gitu. Dan akhirnya kurang kontrol. Saat kita masukkan produk itu ke luar negeri, siapa yang menjual, servisnya bagaimana, kita nggak seberapa bisa mengontrol. Semakin kecil involvement dalam market foreign, kita sebagai yang memiliki brand dalam pasar domestik tidak memiliki kebijakan ataupun wewenang untuk bisa mengatur sedemikian rupa. Misalnya kita fokusnya servis gitu, tapi di sana kita nggak tahu servisnya seberapa. Meskipun produk kita mungkin mahal. Salah satu contohnya. Kalau misalnya kontrak atau produksi, keuntungannya tetap menjual di pasar domestik, kita lebih mengerti marketnya gimana, menemukan produk yang lebih efisien biaya. Biasanya seperti itu ya, makanya kita nggak bikin di negara sendiri, kita bikin di luar, karena lebih efisien dilakukan di luar. Kekurangannya, tunduk pada regulasi, transportasi, dan pajak, kontrol kualitas juga harus diperlukan. Kadang-kadang kalau dari luar negeri, kita kan perlu ada QC. QC-nya apakah bagus atau tidak? Nah, itu harus dicoba, dan kemungkinan misalnya tidak bagus, ya satu batch itu teman-teman bikin, ya mungkin akan dibuang semua, atau mungkin dijual dengan lebih murah, di mana nanti mencari perusahaan lain yang kualitasnya lebih baik. Gitu. Jadi, harus ada trial dulu dan mungkin cocok-cocokan, mungkin ketemu perusahaan pabrik yang bagus, bisa bagus terus gitu. Tapi saat kurang akhirnya berpengaruh pada brand kita sendiri. Lisensi ini resiko lebih kecil, mitranya menanggung sebagian besar resiko karena kita cuma ngasih lisensinya doang, biaya lebih rendah untuk pasar internasional karena mereka yang juga menanggung, memiliki mitra dengan pengetahuan domestik dan investasi minimal. Kekurangannya kurang kontrol, memerlukan kontrak yang jelas karena kita nggak tahu nih buat apa dan kita nggak ngerti seberapa banyak ini akan berpengaruh kepada apa yang sudah kita buat kan gitu. Lalu pengetahuannya dibagikan. Kalau kita memberikan barang yang kita ciptakan sendiri nggak ada di market, kita kasihkan ke orang untuk produksi, mereka jadi tahu cara bikinnya gimana. Dan itu kemungkinan akan jadi potensi kompetisi di masa depan. Ada juga risiko citra atau merek dagang yang akhirnya ya bersaing. Gitu. Kalau waralaba atau franchise, keuntungannya resikonya lebih kecil, mitra menanggung sebagian besar resiko. Biasanya seperti itu ya. Kita malah dibayarin kan gitu. Kalau kita jadi franchisor, kita malah dibayarin untuk brand yang sudah kita buat. Biaya lebih rendah untuk pasar internasional, memiliki mitra dengan pengetahuan domestik, membangun pasar lebih cepat. Grow-nya bisa lebih cepat. Kekurangannya kesulitan dalam menjaga standar kualitas yang konsisten.
Kita kadang-kadang nggak bisa tahu partner kita tuh oke apa enggak gitu. Apakah bisa kualitasnya sama? Memerlukan kontrak yang jelas untuk mitra yang terlibat. Ini maksudnya gimana? Partnership atau mungkin mereka bayar royalti setiap bulannya? Apakah persentase dari sales? Tapi misalkan persentase dari sales pun, apakah kita tahu mereka akan memberikan yang benar-benar terjadi? Kadang-kadang salesnya kita nggak tahu juga nih. Misalnya jualan 1 bulan 50 juta, ngakunya cuma 10 juta. Kontrolnya kalau misalnya itu franchise akan lebih rendah di kita. Ada resiko citra atau merek dagang. Sebenarnya kalau franchise-nya sudah selesai, ada satu masalah lagi. Mau diperpanjang apa enggak? Orang mikir 2 kali. Udah ngerti cara buatnya, udah ngerti produknya gimana, marketingnya gimana, udah jalan. Ngapain bayar franchise lagi? Perpanjangan. Biasanya masalah di situ. Ini sebenarnya kita lihat salah satunya di Mako. Kalau teman-teman lihat kan dulu namanya bukan Mako Breadtalk. Tapi karena lisensinya terlalu mahal, mereka akhirnya tidak memperpanjang nama Breadtalk, kemahalan. Mendingan aku pakai Mako aja, semuanya sama. Persis plek semua, tokonya ya tetap sama, nggak berubah, tinggal ganti merek. Itu juga sebagai franchisor Breadtalk-nya jadi rugi. Maaf Bu, mohon maaf, share screen-nya kayaknya ke-share semuanya di Oh, ini semua kelihatan. kelihatan. Heeh. Oh, terima kasih loh diingatkan. Jadi kelihatan saya biasanya melihat apa gitu ya pinggirnya. Slide selanjutnya apa? Ya udah, terima kasih. Terima kasih diingatkan. Lalu tadi sampai mana? Waralaba. Sama anak perusahaan sepenuhnya yang dimiliki ini adalah wholly owned subsidiary atau tadi JV ya. Kalau joint venture mereka berdua, jadi kita sama lokal. Biasanya sih tetap akan ada orang lokal yang terlibat biasanya. Nah, ini keuntungannya kontrol penuh atas semua aspek bisnis, memanfaatkan tenaga kerja yang biasanya lebih rendah, mungkin ada dukungan pemerintah untuk investasi seperti yang tadi TKDN, atau mungkin kita ada bantuan untuk pajak, misalnya di KEK ya, minggu lalu kita ngomong tentang KEK juga, di kawasan ekonomi khusus, mungkin ada support-support pemerintah yang diberikan. Kekurangannya, membutuhkan waktu untuk menemukan mitra yang tepat. Apalagi investasi pasti tinggi. Karena investasi tinggi, mau nggak mau kita harus mencari dengan lebih teliti. Resiko politik juga tinggi, kita nggak tahu nih politiknya gonjang-ganjing atau tidak. Perubahan regulasi di negara tersebut kita juga harus mengikuti. Persiapan akan memakan waktu dan memulai perusahaan dari awal di lokasi yang asing. Nah, ini misalnya kita tanya, key decision in expanding, butuh nggak sih kita dalam sebuah perusahaan yang sekarang lagi di Indonesia? Kita perlu nggak expand ke luar negeri? Key decision atau pemikiran-pemikiran apa yang harus kita lihat? Satu, apakah keuntungan yang saya bisa dapatkan itu lebih banyak nggak kalau saya itu ke luar negeri? Kayak saya menjual produk saya di luar negeri. Seberapa besar resiko yang bisa saya ambil? Biasanya orang berpikir kalau saya harus rugi, rugi berapa yang saya masih bisa oke kalau memang harus rugi dan hilang total. Misalnya saya punya modal X. Apakah saya nggak apa-apa misalnya modal X ini semua hilang? Karena ada kemungkinan saat tidak jalan, modalnya bisa hilang sama sekali kan gitu. Negara mana yang cocok untuk produk atau jasa saya dan mengapa? Lalu mode masuk seperti apa yang paling sesuai dengan kondisi saya? Sejujurnya tidak harus kita langsung masuk semua, langsung bikin pabrik, kan nggak harus. Lihat dari awalnya mudah apa enggak, dilihat tes pasarnya, saat jual kita semakin dalam bisa juga. Yang biasanya dari pertama harus di-set, paling franchise. Itu karena dari pertama harus kita udah set, memang modenya mau franchise kan. Lalu bagaimana cara terbaik melaksanakan bisnis ini secara internasional? Perlu partner kah? Siapa yang bisa mengawasi? Apakah kita bisa travel sebanyak itu? Gitu. Nah ini saya mau ada contoh yang menarik. Jadi ini teman-teman PNG seberapa familiar teman-teman sama PNG? PNG ini bikin banyak ya, ini dari di Jawa Timur. Mereka ini punya Whisper, Pampers, Vicks VapoRub, Herbal Essences, Rejoice, Pantene, Head and Shoulder, Downy, Oral-B, Venus, Gillette, Olay, ini semua di bawahnya P&G, Procter & Gamble. Jadi Procter & Gamble ini awalnya dari United States, dari Amerika tahun 1837. Mereka ekspansi besar-besaran kemana-mana ya, dan ada di mana-mana sekarang, termasuk di Indonesia.
Mereka customer goods dan sudah lama ada di banyak negara. Ada menariknya, ini PNG ini dia tahun 1970, jadi 45 tahun lalu, mereka ini mau masuk membawa Pampers ke Jepang. Tak tunjukin videonya sebentar. Jadi mereka masuk ke Jepang, ke pasar Jepang, dan membuat iklan ini. 赤ちゃんにニュースだよ。これが新しくなった肌に優しいトギャザー付きパンパース。それはいいわ。そう漏れを防ぎ赤ちゃんの動きにもぴったり。それに布と違ってサラッとシートが水分のにじみ出るのを抑えるんです。そう赤ちゃんにいいんだよ。フィットギャザー付きパンパースって本当にいいのね。新しいパンパースお母さんの優しい思いやりだよ。 Ini aja. 赤ちゃんにニュースだよ。これが新しくなった肌に優しい。 Ini produk Pampers pertama kali masuk Jepang. Saya juga nggak ngerti bahasa Jepang sejujurnya. Jadi saya juga nggak ngerti tadi ngomong apa. Tapi kalau teman-teman lihat, ini menarik karena waktu awal-awal Procter & Gamble masuk ke Jepang, dikatakan salah satu kegagalan terbesarnya P&G. Coba boleh tebak kenapa? Kenapa ya kok kira-kira gagal? Gagal. Dan katanya untuk mereka market share-nya itu akhirnya masuk sekarang ini jadi sehat, itu memerlukan waktu 10 tahun untuk mereka akhirnya bisa profiting gitu. Jadi gagalnya cukup parah. Iklannya tadi kenapa? Boleh tebak-tebakan? Nanti saya ceritakan ceritanya. Kenapa? Boleh di chat mungkin. Salah juga enggak apa-apa. Biar kita itu aja, teman-teman biar ikut berpartisipasi. Gimana? Kenapa kira-kira kok gagal? Tapi menarik banget karena ini gagal. Tidak ada translate. Jujur saya juga nggak ngerti, tapi kelihatan kok dari situ tadi. Meskipun tidak mengerti artinya apa. Ada hintnya tadi di situ. Brand awareness mungkin. Jadi brand awareness-nya orang-orang belum pernah pakai Pampers. Mereka pertama kali mengintroduce ke sana. Jadi brand awareness-nya belum ada. Akhirnya jadi mahal. Salah satunya. Brand awareness-nya kurang. Terus kurang menarik visualnya. Ya ini video zaman 1970 sih, lumayan lah ya sudahan. Tapi mungkin memang ya nggak sebagus itu gitu ya. 1970 banyak dari kita yang belum lahir di sini. Kecuali Mas Hendy lah sudah lahir. Yang lainnya belum. Ya, kita seumuran kok, Bu. Iya, nggak apa-apa. Memang kita kan sudah tua tiba-tiba. Biaya produksinya terlalu tinggi. Jepang cinta produk dalam negeri. Wah, udah kayak Indonesia NKRI. Produknya terlalu tebal mungkin Bu, berat dipakai. Wah, ini jadi orang-orang bilang ini salah satu bad marketing. Kalau orang-orang menyontohkan itu ini bisa ngelihat case-nya, bisa teman-teman baca kalau nyari di Google. Jadi kalau teman-teman lihat, saya kok jadi bahasa Jawa. Teman-teman lihat Pampers ini jadi ada gambarnya stork. Stork ini burung apa ini ya? Burung warna putih itu yang biasanya makan ikan di laut itu loh. Bahasa Pelikan Indonesia bukan, Bu? Bangau ya, Bu? Pelikan, Bu. kayaknya pelikan deh. Nah, enggak ya salah satu lah. Kayak bangau yang lehernya panjang. Jadi kayaknya ini pelikan kayaknya. Tapi itu stork itulah intinya stork itu biasanya kalau di Amerika Serikat, di Barat itu kalau cerita ke anak-anak kecil dibilangin bahwa bayi itu datangnya dari burung stork yang menjatuhkan menjatuhkan sebuah kain dalamnya ada bayinya. Jadi, nah terima kasih. Wah, Kak Hendy kok tahu? Jadi perbedaan budaya di mana cerita rakyat Jepang biasanya bayi itu datang dari buah persik raksasa yang lahir dari sungai. Atau biasanya dari nature. Kayak misalnya ini buah persik, ini Momotaro. Kalau Kaguya, teman-teman mungkin ada yang cerita tahu ya, dapat bayinya dari
Kaguya dari mana? Ada yang mengikuti folklore Jepang nggak? Kalau Kaguya itu dapatnya dari mana ya, si kakek nenek yang ketemu ada putri satu dari bulan ini? Ingat nggak? Saya ceritain aja deh. Jadi kalau Kaguya itu dari bambu. Wah, terima kasih, dari bambu. Jadi bambunya dipotong terus ada bayinya gitu. Si kakeknya pemotong bambu, bambunya dipotong ada bayinya. Jadi kalau di Jepang itu banyak cerita-cerita yang diceritakan ke anaknya, ke orang tua, dari orang tuanya ke anaknya, cerita-cerita zaman dulu, buku-buku folklornya itu sangat nature gitu, di mana itu dari buah persik lah, dari bambu lah gitu, sangat dari tanaman. Sedangkan kalau ini dibawa di kain, ini adalah cerita yang sangat western gitu. Jadi waktu pertama masuk nggak ada yang relate sama cerita ini. Maksudnya apa sih, ini ada burung bawa kotak ini apa gitu. Jadi kayak nggak ada koneksinya karena tidak ada melakukan market research dahulu gitu. Dan dibilang ya kira-kira tahun 80-an baru P&G ini bisa grabbing Japanese market dengan lebih baik gitu. Padahal kalau teman-teman lihat kan Pampers di sekarang pun ada kayak tulisannya bahasa Jepang ya. Sekarang sudah cukup populer di sana gitu. Ini jadi ada yang bilang kalau kita masuk pergi ke negara baru, kita harus ngelihat tidak hanya gimana ya brandingku masuk dijual di sana, tetapi juga layers of culture yang ada di dalam negara tersebut. Apa yang kita lihat itu adalah apa yang ada di atas air ini. Ceritanya ini batu es, terus atasnya ada airnya. Apa yang kita bisa lihat adalah visible structure, processes. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa itu terjadi. Artifacts kita bisa lihat, language, teknologi, art itu kita bisa lihat dan kita bisa observasi. Namun di bawah itu sebenarnya ada hal-hal yang harus kita mengerti dari sebuah negara itu. Apa sih sebenarnya asumsi-asumsi, kultur-kultur yang ada di dalamnya yang membuat orang-orang itu lebih mau atau lebih relate dengan produk teman-teman. Strateginya gimana, filosofinya bagaimana. Seperti tadi salah satunya yang repot adalah karena filosofinya berbeda gitu, satu western, satu eastern. Mungkin juga di luar itu ideals, goals-nya, apa yang diinginkan dari orang-orang di sana sangat berbeda. Nah, ini yang sebenarnya harus kita lihat saat kita mau masuk ke negara lain. Kalau tadi kita bilang market entry-nya ada macam-macam, saat masuk pun kita harus melihat perbedaannya antara kultur kita ini seperti apa. Apakah sama treatment-nya dari orang Indonesia dengan misalnya tadi Indomie orang Nigeria? Mungkin ada persamaan, mungkin ada perbedaan. Gimana kita bisa grabbing market yang berbeda itu? Ini contoh lain KFC. Jadi KFC masuk ke China, finger licking good itu slogannya, ditranslate ke China, ke Chinese, terus katanya will eat your fingers off. Jadi katanya kayak gini, kayak mistranslation ya. Jadi akan kita makan jarinya gitu. Wah, jadi agak off. Padahal aslinya di bahasa Inggrisnya kan finger licking good itu seenak itu sampai kita jilatin semua jari kan harusnya gitu. Jadi kadang-kadang sesimpel salah bahasa translation pun itu bisa sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi sangat berbeda. Nah, ini apa yang kita lihat itu baru yang atas, gimana kita bisa mendalami yang bawah. Ini saya kasih contoh satu lagi. Jadi ini Fiat. Fiat ini mobil ya. Jadi dia dari Itali. Terus dia itu apa namanya menjual di Spain, di Spanyol. Cara waktu mereka mau memarketingkan, ini zaman tahun agak lama ya, jadi nggak pakai sosial media. Katanya mengirimkan 50.000 anonymous love letters to young women in Spain. Jadi mereka ngirimin 50.000 surat cinta ke cewek-cewek random di Spain gitu. Terus saya gini, but upon receiving the first letter, most women got scared believing it was sent to be by some stalkers. Waktu orang-orang yang nerima takut dikira dikirim sama stalker gitu ya, stalker orang yang nguntit. Gitu. Many women across the country complain to the police. Ya, akhirnya orang-orang yang cewek-cewek ini komplain ke polisi, jadi bikin polisi report gitu. Soon Fiat apologized and stopped the campaign. Later, Fiat was fined with 15,000
pestas for sending the letters and was also ordered to pay 140.000 pestas to women who had taken the issue to the court. Jadi sampai akhirnya ini bermasalah banget, sampai akhirnya masuk ke pengadilan, Fiatnya disuruh bayar. Karena ini membuat keributan, akhirnya disuruh bayar 15.000 pestas ini kepada orang-orang yang mereka kirimi, sampai akhirnya jadi cost yang tinggi. Dan harus bayar jauh lebih banyak 140.000 pestas ini untuk cewek-cewek yang masukin ini ke court karena merasa wah kok ada stalker aku gitu. Jadi kirimin surat random. Nah itu kadang-kadang kita mungkin mikirnya kalau di Italia orang biasa dapat surat love letter dari orang yang nggak dikenal. Di Spanyol, padahal sama-sama di Eropanya, mereka sama sekali nggak biasa dan merasa itu kayak waduh kok aku tambah ada stalkernya. Dan di situ kita perlu mendalami. Jadi makanya orang bilang katanya pentingnya market research ya. Kalau kita mau masuk ke sebuah negara baru, untuk kita do the market, sebenarnya nggak hanya negara baru, kita mau masuk ke market baru, kita sekarang mungkin di Jawa Timur, mau menjual di Bali aja mungkin berbeda. Budayanya berbeda, kepercayaannya berbeda sama sekali, kebiasaan orangnya juga berbeda. Gimana kita bisa menemukan hal-hal ini agar kita bridging tidak salah miskomunikasi. Jadi kalau ini di sini ditulisin layers of culture itu gimana sih? Ada individual cultural, ini self representation, ada group culture. Jadi mungkin kita punya kultur sendiri dalam diri kita. Kita kebiasaannya seperti apa? Punya group culture, mungkin kita sama-sama orang Jawa Timur, sukanya seperti apa? Organizational culture, mungkin kita dalam sebuah organisasi, itu pun ada budayanya. Ada national culture dalam satu negara dan ada global culture. Sebenarnya layers of culture ini banyak gitu, dan kita harus bisa tahu yang kapan kita ini bisa menggunakan kultur yang diperlukan agar menyukseskan bisnis kita. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita mikirnya adalah dalam sebuah negara gimana kita trading, sekarang kita mikir dalam sisi perusahaan gimana sih biar kita bisa menyukseskan perusahaan ini untuk masuk ke market yang baru. Nah, ini ada lanjutannya. Fast forward P&G, Procter & Gamble yang tadi, 20 years later. Jadi saya tunjukkan iklan selanjutnya. Kalau yang kali ini P&G mau masuk ke China. Dan katanya ini adalah market entry yang paling sukses yang dilakukan. Setelah 20 tahun belajar dari kesalahan di Jepang. The year is Oke, sebentar. 1998. Procter & Gamble has just introduced its diaper brand called Pampers in China, and it was a huge flop. No one bought it. They just didn't see the need for it. A diaper was seen as a newborn essential in the West, but not in China. Disposable diapers were not really a thing there. But fast forward to today, China is the world's biggest market for disposable diapers. So, how did China go from not needing diapers at all to becoming its biggest consumers? This is Siddhant, and welcome to another episode of Let's Do Shorts. Procter & Gamble had 1 American consumers and they were looking to expand. With over 1 billion people in China, they were ready to tap into this giant market. They were raring to go. Based on their research, they found that Chinese consumers were price sensitive. So they created a lower quality version of their product to keep the cost low and assumed that parents would buy it if it was cheap enough. But here's the thing. No one in China wanted disposable diapers in the first place. For the first couple of years after a child is born, they simply used cloth. And when the baby started growing, they moved to something called a kaidanku. What's special about the kaidanku is that the bottom part of the pant is totally open. So when a kid wants to go, they can basically Ini translation-nya saya matiin soalnya semakin kacau. Sebentar. Saya pakai auto translation tapi salah semua. Sebentar. Ada yang baca nggak sih tadi? Aduh, saya matiin sebentar. Logatnya India ya, Bu ya? Logatnya India, tapi dia tadi subtitlenya generate-nya auto tuh ke bahasa Thailand. Dimasukin jadi mendengarkan dari bahasa Thailand, dia dari bahasa Inggris ke Thailand, masukin ke Indonesia. Sebentar, saya nggak konsen, men. Dilanjutin aja. Just go without soiling their pants. This was widely used to train Chinese kids on where they can do their business and where they can't. And because the pants were open, there was no wetness, no rashes, just outright comfort.
So why would parents want to break away from a tradition that worked brilliantly for them and put their kids in an irritating plasticky diaper? P&G realized this only after they entered the market. The challenge was not to prove that Pampers was the best diaper brand in the world, but it was to persuade people to believe they needed diapers in the first place. Chinese consumers just did not feel a need for them. Between traditional cloth diapers and kaidanku, Chinese parents had their babies covered, although not literally. So P&G was like, what in the world do we do now? They did some research and found that parents did not like the stiff, plasticky feel of diapers. Just because they were price conscious, it did not mean they would be satisfied with cheap products. So in 2006, they launched a new variant. This diaper was much softer. They dialed down the plastic feel and increased the absorption capability of the product. All of this while still keeping the price low. This must have done the trick, right? Wrong. Consumers were still not convinced, so P&G had to do another deep dive. While all of this was happening, China's infamous one-child policy was in place. If you have only one child, you obviously want to give them the best of everything so that they succeed in life. Turns out, for most people in urban areas, price wasn't really an issue. It was the quality of sleep and the child's development that was of utmost importance. This was P&G's Eureka moment. So finally, in 2007, Pampers launched the Golden Sleep campaign, which basically claimed that kids in diapers slept 30% faster, 30 minutes longer, and had 50% less disruption through the night than those who slept without one. You ask any young parent, and they'll tell you that all they want is for their baby to sleep, and as a result, get a few hours of shut-eye themselves as well. The campaign even linked the extra sleep that babies got to improved cognitive development, which was a compelling point for a country obsessed with academic achievement and success. They were sold. Sales shot up by more than 50% almost immediately as a result, and the diaper category began to explode in China. And it only grew larger when they finally relaxed the one-child policy. Today, Pampers is the best-selling diaper brand in China, and it became so by legit creating the need for the category. At the turn of the millennium, the Chinese diaper market was practically non-existent, but Pampers found a way to succeed through some genius marketing. Ini kita belajar latihan mendengarkan bahasa India, ya. Kalau biasanya kita mendengarkan bahasa Inggris yang kejawen, yang aksennya Jawa, ini latihan yang aksennya India. Ada yang suka nonton film India? Mestinya lebih familiar. Enggak ya? Oke, saya masuk ke share. Ada yang tadi sempat itu enggak? Apa yang membuat sukses banget? Katanya dia bilang kalau Pampers itu in the turn of the century, dia bilang waktu perubahan milenium, kayak tahun 2000-an, itu market dari Pampers itu di China non-existent, kosong. Orang-orang dulu pakai celana, jadi bayi-bayi di Cina pada tahun 2000, sebelum tahun 2000-an, pakai celananya belakangnya bisa dibuka, kayak kotak gitu. Dibuka buat pipis atau pup lah, ceritanya gitu. Jadi in the turn of the century, nggak ada yang pakai Pampers. Terus fast forward katanya 10 tahun setelah itu, sekarang adalah the biggest growing market karena katanya marketing geniusnya P&G. Redeeming dia setelah dari Jepang nggak sukses. Belajar. Jadi ini yang dilakukan, dia bikin campaign tahun 2027 nih ya, Golden Sleep Campaign. Katanya dia bilang kalau dia salah satu yang diomongin di video tadi itu dia bilang gini, ternyata orang-orang di P&G itu baru sadar tugasnya mereka itu bukan untuk bilang bahwa Pampers adalah produk terbaik, tetapi memastikan bahwa orang-orang itu kepingin beli Pampers gitu. Nah, gimana caranya? Salah satunya mereka pakai Golden Sleep Campaign ini. Katanya ada riset yang mereka lakukan, anak-anak yang sleep faster, jadi kalau tidur lebih cepat dan tidur lebih lama saat mereka bayi, itu better cognitive function. Jadi katanya saat mereka besar, otaknya lebih terdevelop dan lebih pintar. Jadi mereka ada riset seperti itu. Dan ditunjukkan bahwa kalau pakai Pampers, anak-anak kecil bayi ini tidur lebih lama, tidur lebih pulas, lebih cepat. Jadi
mereka menggunakan individual motivation, kayak ibu-ibu, bapak-bapak pasti kayak merasa, waduh saya kepingin anak saya tidur lebih cepat gitu ya. Ada individual motivation-nya. Terus ditambahin cultural motivation, di mana orang-orang di China itu sangat obses dengan anak-anaknya harus pintar, masuk sekolah yang bagus. Mereka harus apa namanya, pokoknya nomor satu, belajar nomor satu gitu. Ada cultural motivation di mana anak-anak itu harus pintar. Jadi mereka menggunakan itu untuk cerita nih, kalau anak mau pakai pampers, mereka bisa lebih pintar gitu. Dengan menggunakan itu, banyak orang tua yang akhirnya pindah, mencoba akhirnya mau pakai pampers. Dan sekarang katanya jadi salah satu fastest growing market dari P&G punya pampers. Nah, ini menarik sekali. Jadi ini not only outwards but inwards as well. Jadi kadang-kadang kita perlu lihat secara di dalam orang-orang itu sebenarnya motivasinya apa sih? Orang-orang ini kepingin apa? Apa ya yang kira-kira di-desire atau diinginkan oleh orang-orang yang membeli produk kita agar mereka nggak hanya mikir bahwa mereka itu wah ini produk paling bagus, tapi merasa kayak orang-orang yang nggak tahu pun merasa wah aku kayaknya butuh ini produk. Jadi desire apa yang kira-kira bisa kita ambil untuk menggunakan produk kita sebagai solusi dari problem mereka atau solusi dari kayak apa yang mereka inginkan gitu. Nah, ini apa namanya? Summary of culture differences in Western and Eastern culture. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita ngelihat kalau kita merasa mungkin berbeda antara negara satu dengan yang lain, sebenarnya kalau kita lihat barat dan timur itu beda. Ini kira-kira bisa di-summary ini dari buku dari Holstein 2014 ya, tahun 2014. Cara komunikasi. Kalau misalnya di Western countries, Eropa, Amerika biasanya eksplisit atau direct. Kalau di Eastern countries, biasanya implisit atau indirect. Ngomongnya pun itu kita nggak bisa kayak, wah kamu kurang baik gitu. Misalnya kerja bersama ya, itu pun nggak bisa langsung terlalu direct. Harus ngomong dengan sopan. Kan gitu kalau di Eastern. Sense of self and space. Jadi kadang-kadang nggak hanya bahasanya, tapi pemikiran mengenai kayak sense of self-nya, space-nya. Mungkin kalau di Western informal handshake, kalau di Jepang, China, bows, handshake, formal hugs, lebih formal. Kalau misalnya di Western mungkin lebih informal. Dress and appearances itu pun berbeda. Bagaimana kita memportray dari setiap negara pun berbeda. Food and eating habits mungkin berbeda juga. Time consciousness. Jadi ini mungkin ada beberapa hal ya. Ini apakah kita itu kayak ini sebenarnya kayak di Indonesia. Kalau kita janjian ketemu sama orang biasanya tepat waktu nggak Bapak Ibu? Setepat waktu apa? Ini yang saya mau tanya. Tepat waktu nggak Bapak Ibu? Molor, Bu. Molor berapa lama biasanya? Ngaret Kalau sejam. ngaret sejam, lama banget saya pikir mau ngaretnya 15 menit gitu. Iya, jadi biasanya kalau wah ini saya tuh ingat banget sih. Saya balik dari luar negeri saya stres soalnya kayak janjian biasanya itu kan tepat waktu ya. Kamu mau ketemu jam 10 tuh jam 10 jalan gitu. Kayak kamu itu. Tapi dulu awal-awal kerja saya kayak undangannya jam 9, mulainya jam 10. Terus kalau saya tanya, "Duh, ini nggak mulai?" Oh, enggak, memang undangannya 1 jam lebih awal. Jadi, wah awal-awal saya merasa, wah ini kok yang datang tepat waktu harus dihukum nunggu sejam ya gitu. Jadi apakah kita malah disuruh untuk telat terus gitu? Jengkel saya. Jadi makanya di Asia dulu saya ngomong pokoknya enggak, oh jam 10 gitu. Awal-awal gitu. Kalau sampai sekarang kita kalau di kelas misalnya ada dosen yang nggak datang 15 menit boleh ditinggal. Dalam minim 15 menit lah, masa 1 jam ya jangan. Itu time consciousness bisa berbeda. Family atau friends, biasanya cara berpikir secara keluarga pun berbeda. Mungkin kalau di barat lebih mikir ke nuclear family itu mama, papa, anak gitu. Self oriented, value youth. Kalau misalnya di Asia sudah mikirnya ada kakek nenek lah, pamannya juga lah. Kadang-kadang mikirnya satu, waduh, kayak mikirnya jauh gitu ya. Kayak semuanya dianggap dekat gitu dan penting. Oh iya mau barengin untuk belanja siapa?
keponakan saya punya kayak gitu, agak jauh kan kalau di sini kita cukup dekat gitu. Value and norm, kalau value itu berarti kepercayaannya gimana? Value nilai-nilainya apa? Independence, confrontation of conflict ini di barat. Kalau di timur mungkin group conformity, harmoni, gimana kita bisa sama-sama punya status quo, kita nggak dilihat orang berbeda kan gitu. Kalau di sini lebih nyaman kalau kita nggak menonjol gitu. Padahal di luar mungkin kepingin menonjol. Nah ini apa yang bisa kita pergunakan buat bisnis kita? Belief and attitude. Jadi attitude kita gimana? Apakah kepercayaan kita itu apakah kita tipe yang melawan, tipe yang kita itu kepingin gender equality, atau kalau di timur biasanya sekarang kita lebih ya udahlah kalau istri harus di rumah. Ada yang masih seperti itu. Harus mendengarkan suami. Agak berbeda di situ. Jadi untuk barang-barang yang memang nge-push untuk wanita, gimana caranya kita memarketingkan dengan cocok ke negara-negara tujuan kita atau dengan market tujuan kita. Business and work habit, ini deal oriented. Biasanya kalau di barat ya udah ayo kita deal. Deal apa enggak deal? Enggak deal ya udah kita tinggal kan gitu. Kalau di sini di Indonesia bisa nggak Bapak Ibu kalau deal langsung? Biasanya susah. Perlu apa biasanya teman-teman? Bapak Ibu atau pengalaman? Kalau mau deal biasanya harus apa? Apa yang dibutuhkan biar deal kita lebih kayak lebih baik gitu. Waktu. Gimana? Uang. Harus kasih uang dulu baru deal. Waduh itu kurang baik. Tapi ada dipraktekkan juga. Tadi saya mau bilang punya hubungan yang baik sih. Jadi kalau di China itu ada yang bilang namanya kuansi, punya relationship gitu ya. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik dulu dengan seseorang. Itu adalah kalau di China dibilangin kuansi itu adalah hal terpenting, gimana kita mempunyai relationship sama orang gitu. Ya kalau di sini ngamplopin gitu ya, tapi ya jangan gitu juga. Ya udahlah ya. Ini direkam ya. Ini direkam jadi ya udahlah. Ya mungkin hasilnya nggak boleh secara etika, tapi ya kita menyesuaikan dengan keadaan bisnis. Ya jadi gitu kira-kiranya. Jadi perbedaan sangat kelihatan kalau kita sedang berbisnis di sebuah negara, seperti apa kita harus berhubungan dengan otoritas negaranya, dan lain-lain. Ataupun dengan orang-orangnya. Ini ada yang saya dengar di Filipina, kalau misalnya kita di imigrasi, ada satu mahasiswa Indonesia cerita sama saya lagi di sana. Ditanyain, kamu lagi mau memperpanjang visa, kamu mau visa yang cepat atau visa yang lama? Kalau visa yang cepat harganya segini, jadi sudah diminta di depan dan itu dikantongin sendiri. Kamu bisa nambah segini, kalau kamu nambah bisa cepat. Kalau kamu tidak mau nambah, nanti kamu lebih lama kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak perlu even ngamplopin, orangnya langsung minta. Ada yang seperti itu juga. Jadi ya ini berbeda-beda ya di setiap negara bagaimana kita menghadapi figur otoritas ataupun hal-hal yang seperti ini gitu. Ini Pak Anom, contoh bagus tentang bagaimana market entry bukan hanya soal jualan tapi juga strategi budaya dan edukasi konsumen. PIG bukan hanya menjual diapers, mereka mengubah cara orang tua merawat anak kecil. Wah, terima kasih Pak Anom. Ya memang ini salah satu kenapa orang bilang tadi Golden Sleep campaign-nya itu sangat hebat itu karena itu. Gitu. Bisa mengubah dari sesuatu yang mungkin opsional menjadi kebutuhan. Kayak wah saya butuh gitu. Nah itu yang kalau bisa memang akan membuat bisnisnya jauh lebih berkembang dengan baik. Tuh. Ini slide terakhir saya. Nah ini orang bilang katanya think global, act local. Kalau kita mau ekspansi ke luar negeri, kita mempunyai bisnis relationship dengan negara luar, kita mau memarketingkan produk kita di luar, atau kita mau mengambil produk dari luar negeri ke dalam negeri. Orang bilang katanya globalization, gimana kita bisa think secara global, tapi act secara lokal. Jadi kita berpikir secara global, kita melakukannya secara lokal. Ini global marketing strategisnya gimana? Kalau global itu gimana? Globalnya gimana caranya kita berpikir dalam ranah bisnis internasional, low cost production and selling, menekan cost agar bisa kecil melalui global connection yang kita punya.
Sekarang kita tidak dibatasi harus semuanya di Indonesia lagi, kita bisa mikirnya di luar. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan cost terendah buat produk kita gitu. Jadi global low cost production and selling. Lalu global rollout of concept and high speed. Sekarang dengan adanya teknologi yang bisa kita akses, semuanya bisa kita kontak lewat WA. Gimana sih kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk konsep ini kita percepat. Sekarang malah lebih ada lagi karena kita bisa pakai AI gitu ya. Bisa dicariin semuanya lebih cepat, pemikiran bisa tersupport oleh AI, kita bisa tanya dengan lebih mudah. Gimana caranya kita bisa melakukan hal itu. Dan ini low complexity, gimana caranya secara global ini kita mengecilkan kompleksitas yang ada. Paling simpel saya bisa mendapatkan ini di mana sih? Gimana mempersimpel hal-hal yang saya punya ini agar lebih efisien. Jadi kalau orang bilang di sisi kiri globalization itu standarisasi. Gimana kita bisa membuatnya agar semudah mungkin, selin mungkin, cost-nya sekecil mungkin, agar kita lebih efisien. Localization-nya itu biasanya dia bilang katanya diferensiasinya. Itu gimana sih kita bisa culturally close to consumer, kita dekat secara kultural dengan consumer atau orang-orang yang beli produk kita. Flexible response to local customer needs. Gimana sih kita bisa merespon apa yang diinginkan oleh market kita. Kayak di Indonesia, kayaknya semua itu harus cepat dibalas gitu. Jadi semuanya lewat WA, kontak harus langsung dengan orang, kan gitu ya kalau di Indonesia. Kalau di luar, makanya saya kadang-kadang itu agak biasa ya. Kayak kalau di luar negeri, kasihin email, silahkan kontak lewat email gitu. Padahal saya sendiri kebiasaan di Indonesia sekarang udah hampir nggak pernah ngecek email. Semuanya lewat WA. Tapi orang kalau misalnya udah di luar negeri, mau nggak mau harus ngecekin email, balasnya mungkin dengan lebih formal. Regional and local market penetration, gimana kita bisa memasuki market yang kita mungkin nggak tahu secara regional atau lokal, tapi bisa mengerti dan memahami agar bisa menyupport bisnis kita untuk lebih diterima. Nah, mungkin ini contohnya. Kalau teman-teman lihat McD, ada yang pernah ke McD di luar negeri kah? Apa produk yang berbeda yang tidak ada di sana? Nggak ada nasi, Bu. Iya, nggak ada nasi. Terima kasih. Jadi nasi itu McD yang ada nasinya itu ya di Indonesia gitu ya. Di Cina pun nggak ada. Padahal Chinese people makan nasi banyak ya. Malah mereka produksi nasi juga banyak. Mereka makan nasi setiap hari juga. Nggak ada nasinya. Jadi beberapa hal itu kalau teman-teman lihat dilokalkan. Produk-produk gede, brand-brand gede seperti McD, KFC. Mereka menggunakan apa yang diinginkan oleh orang lokal di tiap-tiap negaranya. Jadi ada perbedaan dikit-dikit di antara McD di sini, McD di Singapura, McD di Amerika Serikat, beda-beda. Dan itu ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Biasanya gimana sih kita mempunyai konsep localization ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Atau mau sharing apalagi yang teman-teman merasa brand yang sama yang ada di sini dan di luar negeri tetapi berbeda secara isi. Boleh juga. Ada yang mau sharing juga boleh. Nah, oke. Teman-teman kalau tidak ada yang mau sharing, terakhir deh sebelum saya tutup lebih awal, bisa istirahat lebih cepat. Menurut saya sekarang itu yang menarik itu AI itu semakin powerful. Itu yang saya barusan terakhir diskusi sama teman-teman saya. Kalau AI ini semakin powerful dan kalau kita beli yang berbayar malah lebih powerful lagi gitu ya. Dimana kita bisa tanya tentang market strategy, kita bisa tanya tentang diri kita, dijadiin dokter. Ada teman saya, dia ini gatel-gatel. Terus dia bilang sama saya beberapa kali, wah ini ChatGPT ini kok menakutkan ya, memberikan saya kayak rekomendasi sampai akhirnya dia merasa dia bukan bisa menggantikan dokter, tapi sekarang gatel-gatelku hilang loh, Riz. Jadi dibilangin kayak nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, terus yang boleh apa, cara-caranya gimana untuk mengurangi inflamasi, terus sekarang semakin baik. Dan ini menurut saya semakin akurat. Kemarin saya nyoba moto makanan saya, terus saya tanya, ini berapa kalorinya? Terus dia bisa tahu, oh ini kira-kira makanannya apa, kira-kira kalorinya berapa. Jadi semakin ahli.
Dan menurut saya sebenarnya ini waktu kalau teman-teman memang memiliki keinginan salah satunya untuk berbisnis secara internasional, menggunakan knowledge yang ada untuk tanya. Kayak tanyanya sekarang jauh lebih mudah gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Negara ini bisnisnya seperti apa? Kulturnya seperti apa? Misalkan ada ChatGPT zaman 1970, Porter and Gamble kan nggak bakal salah ya. Tanya masukin ini iklan kalau saya masukin ke TV-TV orang bakal beli nggak? Kayaknya ChatGPT akan ngomong ini nggak akan dibeli deh. Karena nggak cocok, orang nggak ngerti. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sekarang kita harus awas dan bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin. Gitu. Udah? Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Hendy, bisa share mungkin linknya juga Baik. untuk presensinya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Risa. Untuk presensi sudah saya absen, Bu, di spreadsheet-nya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Apabila tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri lebih awal, 20.33. Yakin Bapak Ibu nggak ada yang mau tanya lagi? Lebih baik istirahat lebih awal. Oke. Apa? Ya, minggu depan tanyanya lebih banyak karena disimpan buat minggu depan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bu Risa atas materinya yang sangat insightful. Buat saya juga insightful juga, ilmu baru. Terima kasih, kita ketemu lagi di minggu depan, pertemuan ke-6, kurang 2 pertemuan lagi Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Bu Risa, terima kasih Kak Hendy. Terima kasih Bu Risa, terima kasih Pak Hendy.